Tablet kini sudah menjadi perangkat serba bisa. Selain untuk belajar, juga bisa jadi teman hiburan bahkan pendukung kerja produktif. Menariknya, saat ini kamu tidak perlu keluar biaya besar karena banyak pilihan tablet harga 1 jutaan yang fiturnya melampaui ekspektasi. Mulai dari layar jernih tajam yang nyaman untuk multitasking, baterai berkapasitas besar untuk aktivitas harian, hingga performa cukup tangguh berkat chipset generasi terbaru. Bahkan beberapa sudah mendukung stylus dan konektivitas lengkap untuk menunjang aktivitas kreatif. Berikut ini 7 tablet 1 jutaan terbaik September 2025 versi Denso Pro. Di rekomendasi pertama ada Advanteb V8. Dirancang sebagai tablet murah untuk bermain game, Advanteb V8 mengunggulkan sektor kinerja. Dapur pacunya mengandalkan chipset MediaTek Helio G99 yang sudah terbukti keunggulannya. Chipset ini juga dilengkapi RAM 8GB dan memori internal 128GB sehingga cocok buat kamu yang suka bermain game kasual. Tablet ini hadir dengan layar IPS 8,4 inci, menawarkan tampilan tajam dengan resolusi Full HD plus 60Hz. Kemudian, tablet ini dibekali baterai berkapasitas 5.500 mAh yang menopang sektor dayanya. Baterai jumbo ini siap mendukung kebutuhan harian dengan baik. Selain menawarkan giroskop hardware, juga tersedia speaker stereo, Wi-Fi 5, dan USB Type-C. Tablet ini pun dilengkapi slot dual nano SIM yang mendukung konektivitas seluler, jadi kamu tetap bisa terhubung tanpa bergantung sepenuhnya pada Wi-Fi. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet yang kedua ada Honor Pad X 8a. Menghadirkan desain yang elegan sekaligus tangguh dengan unibody logam penuh. Tablet ini membawa layar luas 11 inci yang menawarkan pengalaman visual immersive. Dengan rasio layar ke bodi sebesar 84%, tampilan jadi lebih maksimal, baik untuk menikmati konten multimedia, membaca, maupun multitasking dengan beberapa aplikasi sekaligus. Resolusi Full HD memastikan setiap gambar terlihat tajam dan detail. Performa ditenagai chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6 nanometer dengan dukungan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Tablet ini juga memiliki kamera utama dan kamera belakang 5MP, mendukung teknologi HDR dan fitur autofocus untuk kebutuhan recording video hingga 1080p 30fps. Suplai dayanya dibekali baterai berkapasitas 8.300 mAh serta slot kartu SIM yang mendukung jaringan seluler 4G. Harga tablet ini bisa kamu dapatkan mulai 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke tab berikutnya ada Itel Vista Tab 30S. Tablet ini dibekali layar IPS seluas 11 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 90Hz. Dapur pacunya menggunakan MediaTek Helio G88 dengan kapasitas RAM 4GB serta penyimpanan 128GB. Untuk kebutuhan fotografi, tablet ini membawa kamera utama 8MP dan kamera depan 5MP. Baterainya sanggup menemani aktivitas seharian dengan kapasitas 7.000 mAh dan mendukung pengisian daya 10 Watt. Dari berbagai fitur yang dibawanya, hadirnya komputer mode menjadi salah satu yang patut diapresiasi. Fitur ini memungkinkan tablet digunakan dengan tampilan mirip komputer, sehingga saat bekerja, kamu bisa membuka beberapa aplikasi dengan ukuran jendela yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Kamu juga bisa menggunakan kartu SIM untuk akses internet mobile selain jaringan Wi-Fi. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 1,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang keempat ada Redmi Pad 2. Resmi rilis di pasar Indonesia sebagai penerus dari Redmi Pad generasi sebelumnya. Tablet terbaru dari Xiaomi ini hadir dengan layar IPS LCD 11 inci beresolusi 2,5K, mendukung refresh rate 90Hz serta tingkat kecerahan hingga 600 nit. Layar ini juga sudah mendukung penggunaan stylus Redmi Smart Pen.
Untuk performa, tablet ini ditenagai chipset MediaTek Helio G100 Ultra dengan fabrikasi 6 nanometer. Dipadukan dengan RAM 4 GB dan penyimpanan internal 128 GB yang masih bisa diperluas menggunakan micro SD hingga 2 TB. Tablet ini menjalankan sistem operasi Android 15 serta dibekali baterai berkapasitas 9000 mAh dengan dukungan fast charging 18 Watt. Fitur pendukung lainnya mencakup kamera belakang 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, 4 buah speaker dengan teknologi Dolby Atmos, audio jack 3,5 mm, konektivitas Wi-Fi, dan slot SIM card untuk jaringan seluler. Untuk harganya, tablet ini bisa kamu dapatkan mulai 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian selanjutnya ada Huawei MatePad SE 11. Tablet ini hadir dengan desain metal unibody yang tipis dan ringan. Layarnya berpanel IPS luas 11 inci dengan resolusi Full HD plus 60 Hz, dilengkapi sertifikasi Dual TAF Rheinland yaitu Low Blue Light dan Flicker Free. Sementara di mesin pacu, tablet ini hadir dengan chipset Snapdragon 680, dilengkapi RAM 4 atau 6 GB dan memori internal 128 GB. Untuk mendukung produktivitas, MatePad SE 11 punya fitur Easy Multitasking, di mana pengguna bisa membuka 2 aplikasi bersamaan di satu layar. Tablet ini juga didukung pena stylus Huawei M Pen Lite yang bisa langsung digunakan tanpa proses pairing. Tab ini juga dibekali quad stereo speaker dengan fitur Histon 9.0 yang cukup untuk menghadirkan pengalaman audio yang imersif. Kamu juga bisa bekerja tanpa takut daya cepat habis. Karena tablet ini sudah dibekali baterai 7700 mAh dengan fitur fast charging 22,5 Watt. Tab ini tidak memiliki konektivitas seluler alias bergantung pada jaringan Wi-Fi. Harganya kini dibanderol mulai 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet yang keenam ada Redmi Pad SE. Desain cukup ramping dengan berat 478 gram yang dimilikinya ini dapat memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengguna saat digunakan dimanapun. Layarnya menggunakan panel IPS LCD seluas 11 inci resolusi Full HD+, serta refresh rate 90 Hz. Memiliki rasio aspek 16:10 yang terbilang lebih luas dibandingkan seri Redmi Pad reguler. Dari segi dapur pacunya, tablet ini ditenagai chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6 nanometer yang dilengkapi dengan RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang memerlukan akses internet, Redmi Pad SE sayangnya hanya bergantung pada jaringan Wi-Fi. Tablet ini juga dibekali dengan kapasitas baterai 8000 mAh 10 Watt yang siap melengkapi berbagai aktivitas harianmu dalam jangka waktu lama. Bicara soal harga, tablet ini bisa kamu dapatkan mulai 1,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di tablet terakhir ada Advan Tab VX Neo. Hadir dengan kinerja yang stabil dan didesain untuk penggunaan sehari-hari, tab ini juga menawarkan bobot yang ringan. Memiliki resolusi 1280 x 800 pixel dan refresh rate hingga 60 Hz. Layar 10,1 inci Advan Tab VX Neo menggunakan panel IPS LCD. Di sektor kamera, tab ini membawa kamera utama 8 megapiksel yang dapat merekam video kualitas 1080p dan kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Beralih ke bagian performa, tab ini mengandalkan chipset Uni SoC Tiger T606 didukung dengan RAM 4 GB dan memori internal 128 GB. Jika penyimpanan masih dirasa kurang, kamu bisa menambah kapasitasnya hingga 512 GB melalui slot micro SD eksternal. Selain sudah didukung dengan jaringan 4G LTE, tablet ini juga hadir dengan baterai berkapasitas 6200 mAh serta dukungan pengisian 10 Watt melalui USB Type-C. Sementara untuk harga, tab ini dibanderol mulai 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya.
Itu dia 7 rekomendasi tablet 1 jutaan terbaik September 2025 versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.